ولن يبيخ رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتظم يا ربك المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يرحمها تقضي على حسب عصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في غفران كالأمم يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب واجعل رجائي غير عاكس منعكس ولديك واجه الحساب غير منخرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin bersama kita ikuti dan kita dengarkan lanjutan kajian kita tafsir surah Yasin bersama guru kita Al-Qur'an Ustaz Kiai Ahmad Saleh Marwani. Padanya waktu yang kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa inna syarrul umuri muhdatsat wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. A'afanallahu an dzalika amin. Obat saudara pegang kitab halaman 70 baris ketiga dari bawah. Summa qala alaihi salamu ra'aitu masajidahum ba'idatan min buyutim. Situ tulisnya ba'idatun. Salah harakat ba'idatan min buyutim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin minal anbiya wal mursalin wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tamjamil malaikati muqarrabin wa lawli syuhada wa ulama Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح بالحضرة الشيخ مؤلف هذا الكتاب شيخ محمد زادة بسم الله حضر المشايخ وأساتذة هذا الكتاب بسند الإمام مقيم كمسلم بن عبد الله يا عباس يا حفاظ يا شمس يا أمير الدين كعبد الكريم كجنا منزل بسم الله حضر المشايخ وأساتذة langit dan bahdur maksud dan khazin Abdul Hadi Haji Abdullah Faqih رحمهم الله تعالى وعدم النفع وعد علينا وعلى أهلنا على أولادنا ذريتنا تلاميذنا ببركاتهم وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال عليه السلام رأيت مساجدهم بعيدة. Di kitab Bapak ba'idatun salah harokat. Ba'idatan menjadi sifatnya masajid. Min buyutihim
fasa'altu an sababihi faqalu inna thawaba man atal masjida min makanin ba'idin azjadu min thawabi man atahu min makanin qarib. Thumma qala alaihi salamu ra'aitu maqabarahum 'inda abwabi buyutihim fasa'altu an sababihi faqalu hatta naral maqabira fala namilu wala nashtaghilu bid-dunya wala nansal mauta. Bapak dan saudara jamaah Majelis Taklim Masjid Nurul Yakin Nabil Khusus segenap DKM, Pak Haji Nur Khalik Pardoyo, orang tua kita Bapak Haji Abdul Malik, Pak Haji Nur Alim, Haji Sarawi Siddiq, Bapak Haji Mas'ud, Bapak Haji Muhammad Yasin Mas'ud, Bapak dan saudara jami'an dirahmati Allah. Lanjutan kajian kitab tafsir surat Yasin, kita membahas ayat yang kemarin tuh di surat 36, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang kita bahas kemarin ayat wa mimma la ya'lamun. Nah, kemarin dituturkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Jabal Qaf. Di belakang Jabal Qaf ada 70 gunung yang mirip atau serupa sama dengan Jabal Qaf tadi, Gunung Qaf. Nah, di belakang Gunung Qaf itu ada satu kaum yang tidak dikenali oleh manusia. Tapi mereka manusia, artinya suku terasing lah kalau bahasa sekarang. Orang yang asing, yang mana mereka ini punya keistimewaan. Mereka ini ternyata umat Nabi Musa. Ketika Nabi Musa meninggal dunia, terjadi huru-hara. Karena tidak ada kepemimpinan, semua orang ingin menjadi pemimpin. Ribut, belekai, berantem. Yang jadi korban siapa? Rakyat kecil. Nah, dari peristiwa itu muncul orang-orang yang memiliki kesadaran penuh. Orang yang zuhud, orang wara', yang ahli ibadah. Mereka karena memberikan kritikan kepada penguasa, memberikan nasihat kepada orang-orang yang berlaku zalim, akhirnya dimusuhin. Sampai-sampai mereka ini mendapat serangan. Mereka datang ke pinggir pantai, mohon kepada Allah agar diselamatkan dari kezaliman. Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam lubang, jatuh ke dalam lubang. Nah, dulu sebelum Nabi Musa wafat, mereka itu mendapat wasiat, nanti kalau kamu ketemu Nabi Muhammad, sampaikan salamku kepadanya. Ini kata Nabi Musa. Artinya apa? Nabi Muhammad itu sebelum wujud di dunia sudah dikenal, diketahui oleh para nabi-nabi terdahulu. Buktinya apa? Itu Nabi Musa pesan, nanti kalau kalian ketemu Muhammad, sampaikan salam saya kepadanya. Nah, ketika mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad, girang bisa nyampein salam kepada Nabi Muhammad dari Nabi Musa. Nah, sekarang mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Sekarang jadi umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dulu syariatnya sudah tidak berlaku lagi setelah semua umat manusia yang wujud di dunia setelah Nabi Muhammad diutus, mereka itu adalah umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ada dua golongan. Yang pertama ummatan dakwah wa ummatan ijabah. Umatan dakwah itu semua umat yang diajak beriman kepada Nabi, yang mengikuti Nabi, namanya umatan ijabah. Nah, ini umatnya Nabi Musa sekarang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena beriman kepada Nabi, diajarin sholat, diajarin puasa, diajarin haji, diajarin zakat, dan seterusnya. Mereka hidupnya di mana? Di alam gaib, bukan dalam bumi ini. Sebab
Di alam gaib pun ada juga bumi, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada planet, ada macam-macam. Ada lautan. Nah, nanti digambarkan bahwasanya bumi yang kita pijakin ini nih, yang kita tinggalin, kalau kita pergi melanglang buana, masya Allah, luas banget. Jangan kata dunia, kita dari Jakarta ke Surabaya aja, melewatin jalan tol kan enak banget tuh sekarang, lurus aja. Itu kita lihat kiri kanan kebun seablak-ablak. Itu baru di Jawa, belum kalau kita ke Sumatera, wah hamparan kebun sawit. Itu luasnya luar biasa. Tetapi kalau dibandingkan dengan alam gaib yang Allah Subhanahu wa ciptakan, itu seperti setetes air dibandingkan dengan air lautan. Jadi alam dunia yang kita pijak sekarang itu seperti air setetes, kita cemplungin tangan kita ke laut, itu air yang di ujung jari kita itu dunia seisinya. Alam gaib itu air selaut. Artinya apa? Luar biasa alam gaib itu luasnya. Yang yang sekarang wujud nih. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang bisa bikin kayak begitu itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dia punya makhluk yang begitu besar, yang begitu banyak, berarti Allah Subhanahu wa taala maha dahsyat, maha luar biasa. Nah, itu. Ini nanti akan kita bahas. Nah, bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di belakang Gunung Qaf itu? Mereka rumahnya itu enggak ada temboknya rata. Kemudian rumahnya kagak ada pintunya. Ya ibarat kalau kita masuk ke komplek perumahan itu kan, ya mereka rumahnya itu enggak ada pagar, dengan tetangga menyatu. Nah, tapi di depan ada pintu gerbang dijaga satpam. Enggak sembarangan orang bisa masuk. Nah, ini mereka enggak ada penjaganya. Nah, kehidupan mereka bagaimana selanjutnya? Tsumma qala alaihi salam, kemudian Nabi alaihi salam bersabda, "Ra'aitu masajidahum ba'idatan min buyutihim." Ra'aitu, lihat masajidahum, masjid-masjid mereka, ba'idatan, jauh, min buyutihim, dari rumah. Jadi jarak tempuh ke masjid jauh. Enggak kayak kita, masjidnya dekat, apalagi sekarang. Karena masyarakatnya terlalu banyak, terlalu padat, akhirnya di setiap tempat orang bangun masjid. Nah, yang repotnya nanti kalau warganya udah digusur. Ya karena apa? Ya karena keluarganya banyak, pecah waris, sehingga nggak bisa tinggal lagi di sini. Ya, tanah segitu-gitunya, anaknya banyak. Gimana? Ya dijual. Nah, dijual. Siapa yang beli? Kontraktor, dingin apartemen. Mulai dari masyarakatnya nggak ada, masjidnya ditinggal. Itu kalau masih ada ahli warisnya itu, tanda tangan tuh ahli waris. Udah semeter 100 juta kali 2000 meter. Tanda tangan. Di mana alasannya pindahin wakafnya. Insyaallah. Ya kan warganya udah nggak ada. Siapa mau sembahyang? Ini problematika permasalahan keagamaan di ibu kota itu begitu. Sekarang. Nah, ini masjidnya jauh. Kalau kita sih masjid deket-deketan. Sehingga speaker azan di sono kedengeran, Kadang-kadang di sini walad dolin, di sono amin. saking speaker kan. Itu tuh. Kita bingung loh, udah amin lagi. Nih. Rumahnya jauh dari masjid. Fasa'altu an sababihi, maka saya tanya an sababi, sebabnya. Kenapa kau bangun masjid itu jauh dari rumah? Lalu mereka menjawab, inna thawaba man atal masjidah. Inna thawaba man, sesungguhnya pahala orang-orang atal masjidah, yang mendatangi masjid, min makanin ba'idin, dari tempat yang jauh, azyadu, pahalanya lebih banyak,
min sawabiman daripada pahala orang-orang, atau yang mendatangi masjid min makanin qaribin dari tempat yang dekat. Tuh bapak-bapak yang paling jauh sini siapa? Pak Haji Nur Alim, rumahnya dekat Haji Jojah, Pak Haji Sahrawi. Jalan ke sini banyakkan dia pahalanya sama saya. Banyakkan dia tuh pahalanya. Nah, karena apa? Karena ada keyakinan bahwasanya orang yang rumahnya jauh dari masjid pahalanya lebih banyak daripada orang yang datang ke masjid rumahnya dekat. Nah, ini kemarin sudah kita bahas juga bahwasanya ada sahabat Nabi yang ngeluh kepada Nabi, minta izin, ya Rasul, saya pengen bangun masjid, rumah dekat masjid. Memang kenapa? Kejauhan saya jalan. Sama Nabi apa? Dikasih, ya kalau kalian dari rumah jauh datang ke masjid itu pahalanya lebih banyak ketimbang orang yang datang rumahnya dekat masjid. Nah, dari itu para sahabat mengurungkan niat untuk membangun rumah dekat Masjid Nabawi. Artinya begini Bapak dan Saudara, kalau dulu dekat dengan atau jauh masjid itu memang orang bisa mengejar pahala. Tapi kalau dalam konteks pendidikan sekarang ini, kita perlu cari rumah yang dekat dengan tempat ibadah. Kenapa? Karena memang rumah yang dekat-dekat ibadah itu kita bisa dengar suara azan, suara pengajian, baca Quran, dan juga bisa mengajak keluarga kita untuk ibadah di tempat tersebut, sambil juga bisa untuk ikut berperan aktif di masjid, baik dalam kajian, baik dalam perawatan masjid dan seterusnya. Itu sekarang penting. Kenapa? Karena memang untuk mendidik keluarga kita menjadi orang yang soleh sekarang ini sudah luar biasa beratnya. Gangguannya di tangan kita. Apa? Handphone. Nah, kalau dulu kan orang sembahyang Jumat dengerin khotib. Kalau sekarang khotibnya kan dia main HP, main game. Jadi di masjid sambil denger Jumatan main game. Nah, ini yang luar biasa tuh permasalahan. Sampai-sampai di sekolah-sekolah yang mereka ada pembelajaran keagamaannya di masjid, ya sambil dengerin khutbah sambil main game. Nah, ini yang problematika sekarang ini. Sehingga perlu dan sangat penting kita tinggal cari tempat yang dekat dengan tempat ibadah. Itu permasalahannya. Tapi kalau dilihat dari sisi besarnya pahala, ya itu ya jauh dari masjid pahalanya. Tapi kalau untuk pendidikan putra-putri kita, ya carikan rumah yang dekat dengan masjid. Nah, kalau dekat pasar, dekat mall, berabe dah tuh. Nah, dekat masjid tuh yang luar biasa pahalanya besar. Tsumma qala alaihi salamu, kemudian Nabi alaihi salam bersabda, ra'aitu maqabirahum 'inda abwabi buyutihim. Ra'aitu, saya lihat maqabirahum, kuburan mereka, inda abwabi buyutihim, di depan pintu rumah. Jadi kalau mereka meninggal dunia, kuburannya itu gak jauh-jauh. Jadi di halaman, di pelatarannya di situ ditanam. Sama seperti kita, orang tua kita zaman dulu. Kenapa kebunnya lebar? Jadi kalau keluarganya meninggal, di depan rumah, di pelataran, dimakamin. Itu orang tua kita dulu begitu. Saya punya kawan di kebun jeruk. Jadi bapaknya ditanam di depan rumah dia. Jadi permasalahannya sekarang, itu benar gak? Iya benar, tapi sekarang menjadi masalah. Ketika anaknya itu sudah meninggal dunia semua, tinggal jatuh generasi ketiga, cucu, apalagi generasi keempat, cicit. Nah, di mana kehidupannya tidak seberuntung orang dulu. Kalau orang dulu meskipun gak punya duit tapi makanan banyak, bisa makan apa saja. Sekarang semuanya harus pakai uang.
Ketika ini muncul, akhirnya apa? Dimeterin itu kuburan. Cuma, nah ini jadi masalah sekarang. Kenapa itu tadi peliknya? Itu kita lihat di madrasah itu. Dulu kan ada kuburan itu. Terus sekarang mau digaris, ditembok, kemana kuburannya dipindahin? Siapa? Ya keluarganya. Ini jadi masalah sekarang. Nah, ini apalagi para investor. Nah, para investor cari di Jakarta tanah yang ribuan meter udah susah. Apa yang dicari? Ya kuburan. Penghuni kuburnya nggak ada yang protes. Kenapa kok mereka menguburkan keluarga di depan pintu rumah? Fa'altu ansababihi, maka mereka bertanya Nabi aku tanya ansabab sebabnya. Faqalu, mereka menjawab, hatta naral maqabira, supaya kami bisa melihat kuburan. Fala namilu wala nashtaghilu bidunya, sehingga kami tidak condong dan menyibukkan diri dengan dunia. Wala nansal mauta, dan kami tidak lupa mati. Tujuannya itu. Sehingga makanya penting kita ziarah kubur. Apa? Zikrul maut, untuk ingat ziarah kubur itu penting. Nah, ini kalau mereka ini menguburkan keluarga yang meninggal dunia di depan pintu rumah. Nah, kalau sekarang kita nguburin orang tua kita di depan pintu rumah, di halaman, orang pada nanya, emang nggak boleh dimakamin di tempat umum atau di mana? Ini sekarang juga jadi masalah nanti. Nah, sehingga yang bijak kayak gimana? Ya jangan di rumah dah. Kalau begitu di mana? Di tempat pemakaman umum. Nah, kalau sekarang ini kan kuburan jadi bisnis. Ada di San Diego Hill. San Diego Hill itu kuburan jadi tempat wisata. Ada daunnya, kita bisa selfie, foto-foto di taman yang di kuburan. Itu kuburan cakep, itu miliaran itu. Nah, itu harganya luar biasa, tergantung koceknya. Tapi kalau umpama malaikatnya ramah sih nggak apa-apa dah. Malaikat bukan lakinya ramah gitu. Apa kabar? Katanya buka enggak. Nah, itu biarin dah, biar 10 miliar juga bayar. Ini masalahnya kan ini malaikat munkar nakir ini kita nggak kenal itu. Seberapapun mahal nggak ada jaminan bisa selamat. Nah, summa qala alaihi salamu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aituhum la yadhakuna, ra'aituhum, saya melihat mereka la yadhakuna, tidak tertawa terbahak-bahak. Jadi mereka itu enggak ngakak-ngakak kalau tertawa. Fasa'altu an sababihi, maka saya tanya tentang sebabnya, kenapa kamu enggak pernah tertawa terbahak-bahak, tertawa lepas? Faqalu, mereka menjawab, inna dhahka yaswadul qalba, sesungguhnya tertawa terbahak-bahak yaswadul qalba, bisa membuat hati gelap menjadi hitam. Maksudnya hati gelap itu susah menerima kebenaran, susah diajak baik. Seperti kan kalau orang dulu ngajarin, kalau mau belajar biar dapat ilmu cepat, biar terang hati. Nah, itu istilah orang dulu, terang hati. Hatinya terang. Istilahnya, hatinya terang maksudnya apa? Diajarin apa aja cepet nangkep. Itu orang yang hatinya terang atau terang hati. Kita baca doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doanya Nabi Musa. Dan juga Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Itu doa terang hati. Nah, salah satu penyebab hati menjadi gelap itu suka tertawa terbahak-bahak. Falidzalika, karena alasan itulah la nadhaku, kami tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Ya kalau bahas tertawa ya biasa saja. Tidak sampai ngakak-ngakak.
Tsumma qala alaihi salatu wassalamu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'altu anhum hal takununa marda. Sa'altu anhum, saya tanya mereka, hal takununa marda, apakah kalian banyak yang menderita sakit? Qalu, mereka menjawab, al maradu kafaratuz dzunubi, penyakit itu menjadi kafarat daripada dosa-dosa. Jadi kata mereka, kamu bagaimana kesehatan kalian? Pada sakit nggak? Oh, banyak yang sakit. Kenapa kok pada demen pada sakit? Kenapa? Karena sakit itu menjadi kafarat daripada dosa-dosa. Fanahnu la naznibu, sehingga kami tidak punya dosa. Artinya apa? Kalau sakit itu menjadi kafarat bagi dosa-dosa, sehingga orang yang terkena penyakit dosanya hilang. Dulu pernah kita bahas di dalam kitab Mawaizatul Usfuriyah. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala hendak membuat hambanya sakit, Allah kirim 4 malaikat. Yang pertama, Allah suruh cabut kekuatan fisiknya. Biar orang kalau lagi sakit itu lemes, nggak kuat duduk, mau rebahan aja, matanya melek, nggak enak, maunya merem aja. Yang kedua, nikmat makannya dicabut, sehingga makanan apa aja kagak ada yang enak, pahit semua. Yang ketiga, rona wajahnya nggak cengar lagi, yang tadinya wajahnya cengar bercahaya jadi pucat, sakit. Dan yang keempat, dosa-dosanya suruh ambil. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menyembuhkan orang ini, ketiga malaikat dipanggil, pulangin tuh semua. Yang tadinya dia kagak doyan makan, pulangin nikmat makannya, jadi doyan makan. Tadinya makannya cuma bubur, ya bubur sama kecap, minta dipakein sambel. Udah gitu doyan lagi makan apa? Makan nasi uduk, terakhir bisa nasi padang. Udah enak tuh. Nah karena makannya udah enak, rona wajahnya cengar, yang tadinya pucat udah mulai kelihatan. Nah kemudian kekuatan tubuh yang lemes sekarang udah enak. Tadinya rebahan aja bosan duduk, terus pengen apa, gerayangan. Gerayangan itu orang tadi tidur aja dia nggak betah tempat tidur, jalan sono jalan sini, capek duduk, balik lagi tempat tidur, namanya gerayangan tuh. Nah, udah nggak betah tempat tidur, jalan sono jalan sini, gerayangan. Nah malaikat yang keempat protes, ya Allah, kok saya ini nggak disuruh mulangin dosanya, saya pegel nih bawa, dosanya banyak banget. Apa kata Allah? Saya nggak tega, udah buat hambaku susah, nggak enak makan, nggak enak tidur, badannya lemes. Masa dosanya ditimpain lagi ke dia? Jangan, udah bawa ke laut, buang ke laut. Ketika dosa itu dibuang ke laut, jadi buaya. Makanya di muara itu banyak buaya, itu dosa-dosa manusia. Nah, buaya itu tidak akan pernah. Kenapa? Manusia senantiasa memproduksi dosa. Nah ini kata mereka, karena kami itu sering terkena penyakit, sehingga kami nggak punya dosa. Bapak dan saudara, ini jangan salah paham. Kalau begitu gue mendingan sakit aja, ya jangan. Gak usah penting. Kenapa? Maksudnya ini, kalau kita terkena penyakit, nggak usah ngersulah, terima ikhlas. Ya Allah, baru tumben saya sakit, puluhan tahun saya sehat, bisa makan apa aja. Nah sekarang engkau berikan aku sakit, aku terima, aku ikhlas. Berikan aku kesabaran, dan mudah-mudahan penyakit yang aku derita ini menjadi kafarat dosa-dosaku kepada engkau. Begitu. Jadi bukan berarti kita pengen sakit, ya salah. Artinya tetap kita punya kewajiban untuk menjaga diri kita, jangan sampai kita membuat nyawa kita melayang. Jangan sampai kita meracuni tubuh kita dengan benda-benda yang berbahaya. Sebab kita punya kewajiban untuk menjaga diri kita, menghindari diri kita dari hal-hal yang membahayakan. Soal berhasil atau tidak itu bukan urusan kita.
Seperti kita ini udah hati-hati banget. Kemana-mana kita berkendaraan pakai helm. Jalannya paling cepat itu ya 70 km per jam. Kalau naik motor, naik mobil nggak sampai lebih dari 100 km per jam. Artinya bos tanda tiba-tiba tabrakan, mati. Gimana tuh? Ya nggak salah. Sebab apa? Udah melalui proses yang standar dan di situ ajalnya tiba. Kita nggak salah. Nah, kalau ngebut kemudian dia lalai, nah itu berdosa karena kelalaiannya. Tapi kalau sudah hati-hati sesuai dengan yang dianjurkan, kita mengalami musibah, yaitu kita tidak salah karena memang ajalnya sudah tiba sampai di situ. Summa qala alaihi salatu wassalamu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa sa'altu anhum hal tazra'una. Aku tanya mereka, hal tazra'una, apakah kalian bercocok tanam? Qalu na'am, ya, kami bercocok tanam. Nazra'u, kami bercocok tanam, wa nasallimu ilallahi, dan kami serahkan semuanya kepada Allah, ila waqtil hasadi, sampai dengan waktu panen tiba. Artinya begini, karena memang di zaman itu orang ini hidup ini kan harus tercukupi bahan pangan. Nah, cara memperoleh supaya tercukupi bahan pangan itu dengan apa? Ya dengan bercocok tanam. Apakah kalian bercocok tanam? Iya, kami bercocok tanam. Terus bagaimana? Ya pokoknya kami usahakan. Setelah itu kami serahkan hasilnya kepada Allah. Nah, setelah kita tanah itu kita olah, kita gali, kita semaikan bibit, kemudian disiram, dipupuk, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekarang ini kan teknologi pertanian luar biasa. Ini kayak orang Cina. Di Cina itu gurun pasir yang tandus sekarang menjadi lahan yang subur. Itu kenapa? Teknologi pertanian. Entah di bagaimana itu gurun pasir bisa jadi tempat untuk bercocok tanam. Bahkan mereka ini punya rencana gila, ingin menanam kebun sawit di tengah padang pasir. Jadi karena Cina kan paling luas di dunia ini negerinya, dataran tandusnya itu, nanti kalau sampai sukses, nah ini penghasil minyak kelapa di dunia terbesar di Cina karena teknologinya luar biasa mereka. Nah, cara untuk mencukupi mereka makan dengan bercocok tanam. Nah, bagaimana mereka bercocok tanam? Ya pokoknya dilakukan dengan proses seperti biasa, dipupuk dan selanjutnya, dan diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya orang yang bertawakal. Bukan berarti udah nggak usah ngapa-ngapain, tadi waktunya dapat duit Allah kasih itu duit. Itu bukan tawakal namanya. Nah, kalau tawakal ya kita berusaha, yang bekerja, yang berdagang, yang bercocok tanam. Proses prosedurnya dilakukan, selebihnya serahkan kepada Allah. Nah, ini orang yang bertawakal. Kalau nggak ngapa-ngapain, ya tadi kalau waktu dapat duit dapat, nggak mau juga. Iya sih benar, cuma jarang-jarang. Loh. Nah, kata mereka, kami setelah bertanam wa nusallimu ilallahi, dan kami serahkan semuanya kepada Allah, gila waqtil hasadi, sampai dengan waktu panen tiba. Nah, kalau udah panen bagaimana tuh? Fa idza kana waqtul hasadi, dan ketika sudah tiba waktu panen, fanadhabu bil ittifaqi, kami sepakat untuk pergi bersama kebun untuk sama-sama panen. Wa najma'u fi makanin wahidin, dan kami kumpulkan di satu tempat. Wa nati minhu, dan kami datangi tempat itu.
mengambilnya qadra ma nahtaju ilaihi, kadar yang kami perlukan. Wa nukhallil baqi, dan kami tinggalkan sisanya hunaka di sana. Artinya mereka ini punya lumbung pangan. Nah, kalau sekarang apa? Bulog kali ya. Nah, bulog. Nah, itu jadi mereka itu bercocok tanam. Setelah panen tiba, dikumpulin semuanya di satu tempat. Nanti perlu tiap bulan berapa kilo, ambil, sisanya tinggal di sana. Nah, itu. Ini kan berbeda dengan kita. Kalau kita pergi ke swalayan, supermarket, kan apa aja ada tuh, apa aja ada. Mestinya kalau kita mau belanja, dicatat dulu. Nah, dicatat. Kalau kita belanja kagak bawa catatan, kagak bawa catatan, itu apa aja kebeli tuh, lebih-lebih. Nah, ini sama seperti tadi. Mereka orang-orang di Jabal Qaf itu, mereka mengambil bahan makanan seperlunya yang diperlukan itu. Ya kalau kita pergi ke swalayan, kita ingin membeli sesuatu. Kalau kita sudah punya catatan, kita perlu ini, ya paling enggak untuk makan sehari-hari, mungkin beli beras, beli lauk, kemudian bumbu-bumbu, sabun untuk ngepel dan seterusnya itu. Nah, kalau kita tidak bawa catatan, bisa apa aja kita beli itu. Segala korek kuping, kemudian cukuran jenggot, kemudian apa aja kita beli. Yang tidak kita perlukan, kita beli. Kenapa? Itu tadi. Berarti melebihi dari kadar yang kita butuhkan. Nah, mereka ini yang diambil, ada yang dibutuhkan, mereka simpan. Untuk apa? Untuk nanti diperlukan pada saat yang mendesak. Bapak dan saudara, ini seperti orang-orang kita yang mereka tidak berpendidikan tapi luar biasa. Siapa? Suku Baduy. Nah, suku Baduy itu bisa hidup rukun dengan alam, alamnya bagus. Tidak pernah kita dengar di Baduy itu ada longsor, kebakaran, nggak pernah. Di alamnya tetap damai, mereka hidup meskipun tidak sekolah. Mereka bisa hidup rukun dengan alam, menyatu dengan alam. Nah, ini dan mereka itu punya kekuatan tahan pangan untuk 100 tahun ke depan. Kenapa? Yaitu tadi. Ya, mereka hanya butuh secukupnya, tidak berlebihan yang mereka ambil. Nah, Bapak dan Saudara, kita mengkaji ini, mudah-mudahan kita terinspirasi dengan gaya hidup yang secukupnya, tidak berlebihan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini semua dan bisa membawa keberkahan dalam hidup kita. Tsumma qala alaihi salam, hal fikum an'amun qalu na'am wallahu a'lamu bissawab. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan halalan thayyiban barakan fih. Hamdan yafi na'amu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arzuqna an-nabiyyi wal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una zidna 'ilman alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.